Fa'alaikum bis-sawadil a'zam. Kalau kalian lihat ada perbedaan pendapat, kalian bingung ini gimana, yang mengatakan ini halal, ini haram, yang ini halal, ini haram, yang ini haram, ini halal. Bagaimana ini? Ambil pendapat yang mayoritas. Yang mayoritas adalah mereka yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, yang disebut al-firqatun najiyah, kelompok orang-orang yang selamat. Karena nanti ini ada di sini ya. Nanti itu orang Yahudi itu, orang Nasrani terpecah, ajarannya menjadi 72 bagian. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini terpecah, ajarannya menjadi 73 bagian. Semua berada di neraka kecuali satu. Mereka yang mengikuti jejak Nabi dan jejak sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi. Mereka yang selamat. Mereka itulah yang disebut, yang dijuluki al-firqatun najiyah, kelompok orang-orang yang selamat. Kita berharap kita bagian dari itu. Makanya belajar ilmu agama. Jangan jauh-jauh dari orang yang alim-alim. Jangan. Duduk dengan orang alim, dengarkan uraian-uraian, pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu dengan tetesan air hujan. Dan demikian pula hati seseorang ini akan semangat hidup, beribadah, berzikir, akan senang mendekatkan diri kepada Allah dengan tetesan ilmunya Allah yang masuk ke dalam dirinya. Makanya simpan dalam hati ilmu itu, jaga ilmu itu, sirami dengan istiqamah, maka akan menumbuhkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Memang perjalanan pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ini pahit, memang pahit, keuyuhan. Tidak ada satupun orang yang dekat dengan Allah, orang alim, tidak mengalami perjalanan ini semuanya. Awaluha murrun, pertama itu memang pahit. Pendidikan di pesantren pahit pertamanya, tapi lambat laut nikmat. Ulun aja hampir 12 tahun di Timur Tengah. Kalau bukan orang tua turun yang narik ulun supaya ulun pulang, nggak pulang. Sudah asyik hati ini terikat dengan Rasulullah SAW. Sudah asyik hati ini sudah terikat dengan ilmunya Allah Ta'ala. Sudah asyik hati ini dengan cahaya-cahaya ilahiyah yang terpandang di dalam proses belajar ilmunya Allah. Jadi sekali lagi, kita tidak usah khawatir, ikuti dalam madhab Imam Syafi'i. Kita ini taglid, ikut umpat. Ini diajarkan, ini dianjurkan, ini ditekankan agar kita tidak keliru untuk mengambil keputusan agama. Belajar nggak masalah, duduk belajar. Pertama orang itu bodoh. Di mana ada orang lahir langsung pandai? Tidak ada. Semuanya bodoh. Ta'allum falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kama huwa jahilun wa inna kabir qaum la ilma indahu saghirun idza tafat 'alaihi al-mahafil. Belajarlah kalian, sesungguhnya tidak ada satupun orang yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan pandai. Tidak ada. Ngomong aja nggak bisa. Tapi dengan belajar dia pandai. Dengan belajar dia mengerti. Dia mau sabar. Makanya sabarnya orang yang bodoh, sabarnya pelajar itu belajar. Sabarnya orang yang miskin itu bekerja. Sabarnya orang yang sakit itu berobat. Sabarnya dokter itu jujur. Sabarnya orang berilmu itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi dibutuhkan sabar. Wa ja'alna minhum a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Ini sudah 1 jam. Ini sudah 1 jam. Kalau rasa sudah cukup.
Yang jelas, pian tidak usah risau. Begitu pian ada pendapat ini, pian harus bersandar kepada madhab Imam Syafi'i. Minimal pian bertanya di majlis-majlis taklim, guru bagaimana hukumnya ini, guru bagaimana hukumnya ini. Jangan pian terpancing yang ada di media sosial. Hati-hati, perusak-perusak agama, bazar-bazar ini, bangsat-bangsat ini sekarang lagi bergerilya. Hati-hati. Hati-hati, penghancur Islam sekarang ini banyak, hati-hati. Cara untuk melemahkan umat Islam itu dihancurkan dulu kedaulatan Islam terlebih dahulu. Yang dikatakan Islam ke Arab-Araban kah, yang dikatakan ini kah, yang dikatakan itu kah, segala macam. Apalagi ada tampil seorang figur yang jujur, yang berprestasi, walaupun dia darah-darah Arab, tapi dia keturunan Jawa. Yang tidak suka inikah, yang inikah, yang itukah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu diketahui, pertama, perhatikan, pertama yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah bangsa Arab. Ingat, dari sana itu Qatar, Mesir, Irak, Palestina, bukan negara-negara Asia, negara Arab terlebih dahulu. Bahkan pengusaha dari Palestina itu menggelontorkan dananya hampir semua untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Lillahi ta'ala. Nah sekarang ini Indonesia mendapat pinjam balik dari Qatar ya. Berapa triliun? Kurang lebih 147.000 triliun kalau nggak salah. 3 kali dari pinjaman Cina. Sudah dibayari Cina situ. Suruh pulihkan semuanya. Ini anak pinjemin ente. Lillahi ta'ala, tidak pakai bunga. Anak tidak mau ambil harta ente. Saya mau menyelamatkan Indonesia. Makanya ini yang diserang ini, yang ke Arab-Araban ini, yang di sini yang diserang. Kita doakan mudah-mudahan beliau jadi. Amin. Ini bukan kampanye, bukan. Ini cuma ingatin aja. Kalau kita tidak bersatu, hancur. Jangan mau dibohongi. Cukup menderita, cukup dibohongi. Ini tidak sadar kalau itu dibohongi terus itu. Omongannya bohong, jabatannya bohong, ijazahnya bohong, mungkin bininya juga bohong. Alhamdulillah. Ya. Cukup. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, perlu diketahui